Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Andi Rizka Ardis, CGP Angkatan 9 dari Kepulauan Selayar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik coaching dengan alur Tirta yang telah kami lakukan pada ruang kolaborasi modul 2.3, di mana saya sendiri, Andi Rizka Ardis sebagai coach, dan rekan saya, Andi Rusnawati sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Rizka? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan Bu Rusna? Baik, Bu, kabarnya? Iya, alhamdulillah, kabar baik juga, Bu Rizka. Kemarin saya cari-cari Bu Rizka karena ada sesuatu nih yang menghambat kayaknya di pemikiran saya bagaimana saya menghadapi kelas 7A ini dalam proses belajar matematika, operasi hitung aljabarnya, Bu Rizka. Anak-anak itu kok sekarang baru mendengar saja judulnya itu bentuk aljabar sudah merasa takut. Padahal ini kelas 7, ini pondasi rangka utama yang harus kuat untuk bisa lanjut ke tingkatan yang lebih tinggi, Bu Rizka. Jadi tujuan dari percakapan kita hari ini, Bu Rusna, adalah bagaimana anak-anak kelas 7 tadi ya bisa memahami materi operasi hitung aljabar, kemudian bisa menghilangkan rasa takut mereka terhadap materi ini, kemudian membuat materi ini menjadi materi yang menyenangkan. Benar seperti itu, Bu Rusna? Benar sekali, Bu Rizka. Itu 3 poin yang saya harus capai supaya proses pembelajaran saya di kelas itu lancar, Bu Rizka. Tujuan pembelajarannya juga tercapai. Bagaimana mereka anak-anak bisa menghitung dengan operasi aljabar itu dengan lancar, bisa tidak takut dengan momok bentuk aljabar, sehingga pembelajaran saya bisa menyenangkan. Itu yang betul sekali, Bu Rizka. Itu yang sekarang saya butuh perbincangan dengan Ibu Rizka. Baik, Bu. Berdasarkan apa yang Ibu Rusna sampaikan, saya dengar tadi ada 3 permasalahan di sini yang ada. Jadi yang mana dulu nih, Bu Rusna, yang mau kita carikan jalan solusi dari permasalahannya? Mungkin yang lebih penting ini adalah bagaimana cara saya itu, Bu Rizka, mengajarkan materi operasi hitung aljabar itu sehingga anak-anak saya itu lebih memahami mengerjakan soal yang berkaitan dengan operasi hitung aljabar. Mungkin itu yang lebih penting, Bu Rizka. Baik, Bu. Jadi kira-kira kekuatan apa yang telah Ibu miliki yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Rusna? Begini, Bu Rizka. Sebenarnya di operasi hitung aljabar itu di awalnya saya sudah menjelaskan tentang konsep suku, variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis, suku tidak sejenis, dan yang paling utama operasi hitung bilangan bulatnya, supaya mereka lebih memahami tentang operasi hitung aljabar, karena itu dasar yang kita akan gunakan di operasi hitung aljabar. Tetapi kok anak-anak masih bingung juga ya, Bu Rizka? Baik, Bu. Berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, saya memiliki gambaran bahwa Ibu Rusna telah mengajarkan tentang dasar-dasar dari operasi hitung aljabar ini, tentang suku, tentang bilangan bulat. Namun peserta didik masih banyak yang belum paham. Jadi kira-kira Bu Rusna kalau kita levelkan dari 1 sampai 10, pemahaman siswa-siswanya Bu Rusna di sekolah dalam memahami materi aljabar ini, operasi hitung aljabar ini berada pada level berapa, Bu? Oke, Bu Rizka. Kalau kita berbicara tentang level,
di kelas 7A itu kan jumlah siswanya ada 24 siswa. Mereka memiliki pemahaman ataupun karakter dalam menangkap pelajaran ini berbeda-beda. Sehingga kalau kita ambil level 1 sampai 10, saya bisa variasikan, Bu Rizka. Ada yang berada di level 5, ada yang berada di level 6, dan ada yang berada di level 7. Begitu, Bu Rizka. Baik, Bu. Jadi berdasarkan apa yang Ibu katakan bahwa paling tinggi levelnya itu ada di 5 dan paling rendah di 5 dan paling tinggi itu ada di skala 7. Selanjutnya Bu Rusna ini ingin meningkatkan level pemahaman mereka itu ke level berapa? Seperti level berapa, Bu? Oh, saya mengharapkan sih anak-anak saya seperti kita ketahui Bu Rizka bahwa matematika itu adalah pelajaran yang susah ya, yang sangat sulit, tapi tetap kita akan berusaha sebagai guru. Saya ingin mengantarkan anak-anak saya itu menuju ke level 8 atau 9. Saya rasa saya ingin sekali mengantarkan mereka ke level tersebut, Ibu Rizka. Baik, Bu. Jadi adapun capaian level yang Ibu harapkan itu 8 sampai 9. Kira-kira Bu Rusna, apa hambatan yang sekiranya mungkin bisa muncul yang menjadi kendala untuk pencapaian tujuan tersebut, Bu? Oke, menurut pengamatan saya di kelas, Bu Risa, yang paling dominan muncul itu adalah bagaimana anak-anak itu memahami suku sejenis, suku tidak sejenis, dan operasi hitung aljabarnya, Bu Rizka. Itu yang dominan hambatannya murid-murid saya di kelas dalam memahami operasi hitung aljabar. Baik, Bu. Berdasarkan hambatan yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira Ibu punya strategi atau solusi tidak yang bisa mengatasi hambatan-hambatan yang sekiranya mungkin muncul saat pencapaian tujuan yang Ibu harapkan? Oke, Bu Rizka, saya berpikirnya begini, karena ketiga unsur ini yang merupakan penghalang atau hambatan anak-anak saya mengerti, saya inginkan nanti saya akan membuat LKPD yang lebih banyak lagi, yang tentunya anak-anak senangi mengenai suku sejenis dan suku tidak sejenis. Dan untuk operasi hitung bulatnya, saya mungkin akan menjadikan ice breaking, Bu Rizka, dalam setiap pembelajaran awal saya di kelas. Misalnya, ya saya bisa kira-kira memperagakan mengenali operasi bilangan bulat itu dengan garis bilangan, lompat katak pada media, tegel, lantai. Itu kira-kira pemikiran saya mungkin yang bisa mengantarkan anak-anak saya nanti memahami operasi bilangan bulat dengan cara yang menyenangkan. Karena kita ketahui anak-anak kayaknya lebih suka kalau kita belajar sambil bermain, begitu Bu Rizka. Baik, Bu. Jadi yang bisa saya rangkum dari kata-kata Bu Rusna bahwa adapun solusinya itu adalah membuat LKPD yang lebih menarik, kemudian menggunakan ice breaking sehingga pembelajaran lebih menyenangkan seperti lompat katak, menggunakan tegel-tegel yang ada di sekolah. Baik, Bu Rusna. Kira-kira bagaimana dengan jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk menerapkan langkah-langkah ini? Oke, jangka waktunya itu kalau untuk pemahaman operasi hitung bilangan bulat, saya akan lakukan karena dia ice breaking, saya akan lakukan dengan waktu yang ya singkat, tidak mengganggu tujuan pembelajaran hari itu di awal pembelajaran. Jadi saya akan gunakan sebagai ice breaking dengan menggunakan garis bilangan lantai dengan lompat ke kanan atau ke kiri. Kalau untuk ininya mungkin saya akan bagikan LKPD setiap pembelajaran dalam mengenali suku sejenis, suku tidak sejenis untuk operasi hitung aljabar. Karena sekarang kan saya lagi dalam proses untuk memberikan pemahaman pada pembelajaran operasi hitung aljabar itu, Bu Rizka. Mungkin seperti itu ya, kira-kira. Baik, Bu Rusna. Jadi, ice breaking-nya akan dilakukan secara singkat dengan menggunakan garis bilangan, dengan menggunakan lantai, lompat katak, kemudian sementara LKPD-nya sendiri akan diberikan di setiap pertemuan.
Nah, sekarang kita sudah punya solusi dari permasalahan Ibu. Kira-kira Bu Rusna, untuk kedepannya siapa yang bisa membantu Ibu untuk berkomitmen terhadap rencana ini? Eh, Kalau yang bisa saya ajak berkolaborasi di sekolah, khususnya pelajaran saya, ya saya lebih dekatnya mungkin ke rekan guru, rekan sejawat yang satu profesi dulu, Bu Rizka, ya, yang sama-sama guru matematika, supaya lebih memantapkan kami saling bertukar pikiran. Dan untuk menambah pengalaman-pengalaman dalam menerapkan suatu LKPD yang menyenangkan di kelas, saya bisa berkonsultasi dengan guru senior yang lebih senior dari kami. Dan untuk pelaksanaan selanjutnya kalau saya butuh komunikasi lagi, butuh masukan ya dari Bapak Kepala Sekolah. Gitu mungkin Bu Rizka. Baik Bu, jadi adapun masalah yang Ibu hadapi mengenai pemahaman siswa di operasi hitung aljabar ini nantinya akan Ibu lakukan dengan solusinya dengan menggunakan ice breaking, dengan LKPD, kemudian komitmennya itu akan dibantu dengan rekan sejawat yang seprofesi dan juga nanti akan minta bimbingan mungkin sama kepala sekolah. Wow. Tidak terasa Bu Rusna, kita sudah berada di akhir sesi dan Bu Rusna sudah bisa memecahkan masalah yang Ibu Rusna hadapi di sekolah. Wow, semoga di pertemuan berikutnya Bu Rusna bisa membagikan kembali pengalaman Bu Rusna dalam menerapkan rancangan strategi tadi dan bisa di-share lagi kepada saya, diobrolkan kepada saya Bu Rusna. Oke Bu Rizka, terima kasih banyak Bu Rizka ya. Saya sudah mengganggu waktu Ibu Rizka ini, ya Ibu Rizka sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu Rizka sisihkan. Dan insya Allah kalau sudah ada perkembangan dari strategi yang saya akan terapkan di kelas dalam mengantisipasi masalah ini, proses pembelajaran saya di kelas, saya akan mencari dan berbincang kembali dengan Ibu Rizka membagikan pengalaman saya. Terima kasih banyak Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rizka. Baik, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun refleksi diri saya setelah praktik percakapan coaching ini adalah saya telah mampu menerapkan alur Tirta dengan baik, bisa memahami perasaan Koci, dan membuat pertanyaan terbuka yang dapat menggali ide-ide dari Koci. Yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah lebih santai lagi saat melakukan coaching agar terlihat lebih natural dan tidak terlihat kaku. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence di awal adalah memastikan suara saya terdengar oleh Koci, menyiapkan pulpen dan kertas sebagai bahan untuk mencatat pernyataan-pernyataan Koci. Dan saat melakukan coaching adalah dengan mendengarkan aktif setiap pernyataan Koci dan mencatat kata kunci yang disebutkan oleh Koci. Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah dengan banyak berlatih, memahami dengan baik konsep inti, prinsip, dan paradigma berpikir coaching. Selain itu, mendengarkan dengan seksama dan membiarkan coaching menyelesaikan perkataannya, dan tidak terburu-buru dalam memberikan pertanyaan. Itulah tadi praktik coaching yang telah kami lakukan. Terima kasih telah menyimak. Saya Andi Rizka Ardis, CGP Angkatan 9 dari Kepulauan Selayar. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.